Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zulfanur dari kelas T3D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk beberapa kode pada modul 4 yang dipakai pada modul 4 ini. Yang kita mulai pada praktikum pertama, kita menggunakan script yang namanya Dynaflip. Pada praktikum 1 ini kita membuat sebuah objek itu bisa bergerak kiri dan kanan. Seperti ini contohnya, kita play. Nah, jika kita klik arah kiri akan menghadap ke kiri, jika kanan akan menghadap ke kanan, seperti itu. Itulah tujuan pada codingan ini. Kemudian kita akan sedikit membahas untuk codingannya. Kemudian kita pada inisiasi ada ya, private facing right ini merupakan variabel pada gambar. Facing right sama dengan true. Nah, pada gambarnya kan tadi kan awalnya normalnya menghadap kanan. Nah, pada void update ini kita akan menunjukkan berikut left arrow dan right arrow. Jika kita klik left kiri, maka akan facing right. Tidak ada ini bedanya, ini negasi. Jika kanan berarti negasi, facing right artinya berlawanan dengan yang ini tadi. Kemudian void flip ini digunakan untuk membalikkannya. Kita menggunakan facing right tadi, kita panggil variabelnya, kemudian sama dengan tidak facing right atau negasi facing right, itu kan berlawanan. Kemudian kita panggil vector skill untuk mengubah skillnya ini, skill.x kali sama dengan min 1. Artinya kenapa min 1? Karena untuk mengubah perlawanan. Jadi kalau bisa diartikan kali sama min 1 kan min kali min, plus, kalau plus kali min sama dengan minus. Nah, itulah fungsi dari kenapa kita memakai kali sama dengan min 1. Jadi kita klik, nanti akan perlawanan sumbu X itu yang horizontal. Oke, cukup itu praktikum 1. Kemudian kita lanjut ke praktikum 2. Sebenarnya kita demokan dulu apa tujuan praktikum 2 ini. Pada praktikum 2 ini kita membuat sebuah objek seperti tentang ini. Nah, seperti sama kayak tadi, cuma kita di sini membuat satu tambahan button, yaitu adalah untuk melompat, jam. Kita bisa kiri kanan. Nah, kayak ini, kayak tadi, cuma kita bisa melompat. Ini jauh lebih kompleks codingannya daripada yang tadi. Kemudian kita akan membahas sedikit komponennya, kenapa kok bisa gitu. Jadi kita memerlukan animasi yang dimana kita melakukan transisi dari benda yang diam, kemudian akan bertransisi ke benda itu bisa melompat atau objek itu bisa melompat. Nah, kita menggunakan trigger namanya jam. Ini dengan parameternya jam. Ini kita panggil pada transisi ini, arrow transition. Kemudian pada kodenya, nah ini kita memerlukan yang mana facing right tadi, ini untuk kiri kanan tadi. Kemudian kita tambahkan jam sama dengan false. Artinya kita tidak dari awal tidak melompat ya, maksudnya tidak di tempat, kita menggunakan false. Kemudian move force, kita menggunakan pergerakan. Kemudian ada kecepatan, kemudian ada clip dan jump clip, ini belum kita pakai, nanti di bagian 2. Kemudian jump force, nah ini untuk lompatannya. Kemudian kita memerlukan transform, ground check, dan animator. Nah, pada animator ini seperti yang dijelaskan tadi, kita di sini menggunakan animasi. Nah, ini namanya animator. Kemudian pada function await kita ngecek untuk
apakah objek itu menyentuh suatu objek yang lain. Nah, jika ya kita kan memanggil animator yang digunakan untuk men-trigger nanti jamnya. Kemudian pada void update, di sini kita menggunakan saat objek ground offline cast untuk position hits anything in the layer. Artinya jika objek menyentuh objek lain, berhubung di sini objeknya namanya ground, maka kita bisa men-trigger button jam dengan trigger yang sudah kita set tadi. Kemudian pada fix update ini kita akan menambahkan beberapa kayak jenis speed, kecepatan, kemudian pergerakan secara horizontal kiri kanan, dan kemudian ini facing right untuk jika kita gerak kiri maka akan menghadap ke kiri, jika objek menghadap kanan, jika kita klik ke kiri jadi objek itu jalan kiri. Kemudian jika player atau objek itu melompat maka akan men-trigger maksud saya misalnya akan men-trigger jam tadi. Untuk flip ini sama ya kayak tadi, dino flip. Kita lanjut ke praktikum 3. Kita lanjut pada praktikum 3. Di sini kita akan membuat sebuah objek. Di sini saya buat block S. Kita akan membuat sebuah animasi di mana block S ini bisa naik turun. Jadi melakukan animasi. Nah, kita besarkan terlebih dahulu. Nah, kita akan meng-add property ya. Ini kita buat dulu animasinya, kemudian kita simpan, kemudian kita pilih transform dan position. Pada add property kita juga pilih transform dan position. Kemudian kita jangan lupa untuk nyalakan untuk melakukan animasinya. Kita akan membuat animasi sebanyak durasi 2 detik. Karena posisi awal dan posisi akhir balok S yaitu ada di sini. Kemudian di titik ke-1 untuk balok S nya akan naik. Nah, kemudian hal itu kan berulang terus menerus tadi. Pada detik ke-0 pada posisi awal, kemudian akan naik pada detik 1, kemudian akan turun lagi pada detik kedua. Seperti ini kita buka aja. Balok S akan naik turun terus seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut pada praktikum 4. Pada praktikum 4 ini kita akan membuat sebuah objek namanya outer block. Nah, di sini kodenya pada kode pada outer block ini kita akan menggunakan animator control, ini nama variabelnya. Kemudian kita melakukan kode function start untuk mengget sebuah komponen ya pada Unity engine ini, pada animator. Kemudian pada on trigger enter 2D kita menggunakan collider 2D, dimana jika player atau objek itu menghit collidernya atau objek yang lain itu akan menjadi jatuh atau fall atau men-trigger fall. Baik, ini untuk contohnya. Kita macet-macet ya, seperti ini. Enggak macet-macet ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan lanjut ke praktikum yang terakhir. Pada praktikum 4 ini kita akan membuat sebuah objek namanya outer block. Nah, di sini kodenya pada kode pada outer block ini kita akan menggunakan animator
Motor controller ini nama variabelnya. Kemudian kita melakukan kode function start untuk mengget sebuah komponen ya pada Unity engine ini, ada animator. Kemudian pada on trigger enter 2D kita menggunakan collider 2D, dimana jika player atau objek itu menghit collidernya atau objek yang lain, itu akan menjadi jatuh atau fall atau men-trigger fall. Kayak ini untuk contohnya. Kita macet-macet ya, seperti ini macam-macam ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan lanjut ke praktikum yang terakhir. Ya baik, akan meneruskan untuk di praktikum 5. Praktikum 5 ini kita akan membuat animasi objek, yang dimana kita memerlukan sprite sequence atau gambar yang berurutan. Nah, di sini saya akan membuat gambar citah seperti ini. Kemudian sudah saya pecah menjadi beberapa bagian dengan urutan ya, harusnya jadi terurut gambarnya. Kemudian kita akan menampilkannya dalam kamera ini. Kita import sini, kemudian kita buat animasinya. Nah, di sini terdapat 4 detik ya, 4 detik. Animasinya berjalan dalam 4 detik dengan setiap per frame-nya itu 12 gambar, 5 gambar. Jadi akan mengelup 5 gambar itu dalam waktu 4 detik terus menerus. Biar tidak bingung, mungkin saya akan langsung contohkan. Kita play saja. Nah, Andres cepat ini karena 0,5 detik, nggak sampai 0, berapa detik itu berjalan selama 5 gambar. Bisa dilihat pada job sheet. Nah, ini 12 frame per second. Kita menggunakan 5 gambar atau 5 frame pertama dan 1 animasi ke panel. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum. Kemudian untuk tugas kita akan mereview beberapa game dengan isi komponen yang ada. Kita buka terlebih dahulu untuk websitenya. Nah, kita disuruh membuat membuat review maksudnya. Di sini pada web asset store kita akan download beberapa game aja. 1 game aja cukup. Ya, kita lihat game aja. Oke, kita masuk ke dalam tugas ya, review berapa game di sini, tapi saya akan review 1 game saja. Ini dari Pixelfog stripassets.itj.io. Di sini dia menamai game ini dengan Pixel Adventure. Nah, di dalam game ini terdapat background tentu, ada player bisa kita gerakan kiri kanan. Nah, dan kita bisa lompat
dan bisa menghancurkan. Kalau kita lihat ini mungkin box ini kita pakai collider. Jadi kalau kita menghit, kita akan ada trigger yang bisa menghancurkan box dan merubah animasi box itu menjadi sesuatu seperti ada dalam isinya ada isinya lah, ya isinya ada buah, ada strawberry. Kemudian yang lain mungkin ini cukup simpel, cukup seperti ini. Nah, ada beberapa box itu yang harus dihancurkan terus menerus. Pada intinya kita di sini udah menghancurkan sebuah box. Nah, ada beberapa box yang berbeda, jadi perlu usaha lebih untuk menghancurkannya. Jadi mungkin pada game ini di set untuk hit beberapa box itu beberapa kali hit dalam player melakukannya agar bisa pecah. Mungkin kita bisa collect untuk buah-buahnya yang dihasilkan dari ini. Kita menghancurkan box. Di sini kita juga bisa melakukan double jump. Nah, untuk kontrolnya kita bisa pakai panah, arah panah kiri bawah tidak bisa ya, kiri kanan, kiri untuk jalan ke kiri, kanan untuk jalan ke kanan, atas untuk melompat. Nah, juga bisa double jump seperti ini. Kita bisa menghancurkan box seperti ini. Oke, kemudian ya coba lihat lagi ada apa lagi. Nah, ini juga sama. Nah, ini mungkin ada semacam bekas benda ya, benda bekas. Ini juga sistemnya pakai collider, box collider itu. Kemudian tapi yang membedakan dengan box tadi, kita kalau box kan cuma lompat di atasnya. Nah, di sini kita pasang trigger. Jika mengenai bekas ini, maka player akan berpindah tempat ke atas dengan ukuran tertentu ya. Ini telah ditentukan sedikit. Nah, kenapa bilangnya tertentu, tidak terus semakin banyak kita berada di atasnya, tidak semakin ke atas pula, berarti kan konstan seperti itu. Jika kita lihat yang lain, ini kurang lebih sama yang pertama tadi. Ini bisa ngetok. Ini cuma pajangan atau memang masih ngetok, nggak tahu. Harusnya itu tidak bisa ke atas itu karena ada objek yang menghalangi. Ya, mungkin cukup itu saja review dari saya, karena gamenya cukup simpel, jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena memang hampir mirip dengan Vertigo yang kedua tadi ya, dengan konsep tentang nomor 2 tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.